Assalamualaikum semuanya. Kita bertemu kembali bersama saya Pak Andrian dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun ya. Amin. Teman-teman, seperti biasa Pak Andrian kali ini akan menerangkan materi baru di kelas 11 ya. Jadi ini adalah materi pertama di semester 1 ini ya. Baik, judulnya adalah menyusun prosedur. Nah, ini tema ini masih di bagian yang pertama ya. Jadi menyusun prosedur itu kan kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu ada beberapa KD yang nanti kalian akan pelajari. Nah, untuk yang pertama ini, di bagian satu ini, nanti kita akan pelajari KD yang pertama, seperti itu ya. Jadi, materi ini diperuntukkan untuk kelas 11, masih bersama saya sekali lagi Pak Andrian. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa Pak Andrian mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian komen sebanyak-banyaknya, ayo komen sebanyak-banyaknya, baik pertanyaan ataupun komentar tentang isi video seperti itu ya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang sama ya dengan kalian. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita lihat. Nah, baik. Teman-teman semua, di menyusun prosedur ini, jadi untuk yang bagian pertama ini ada beberapa KD yang tadi saya singgung ya. Yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Jadi di KD ini ada dua indikator atau dua indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan kalian dapatkan. Jadi maksudnya tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian dapat menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi nanti di tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nantinya akan mendapatkan mana sih bagian pernyataan umum dan mana yang merupakan bagian tahapan-tahapan dalam prosedur. Nah, itu nanti kalian bisa akan menunjukkan seperti itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah kalian mampu menuliskan tahapan-tahapan menjadi sebuah prosedur seperti itu. Jadi ini dua indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan saya terangkan, gitu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, sebagai pengantar sebenarnya teks prosedur ini kalian sudah sering dapati. Saya kira kalian sudah sering dapati. Jadi kalau kalian misal saja ya, kalau kalian ingin memasak mie instan seperti itu. Nah, mungkin yang teman-teman yang belum pernah memasak mie instan pasti didapati di belakang itu ada petunjuknya bagaimana cara merebus mie instan hingga penyajiannya seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu merupakan teks prosedur ya, karena itu merupakan tahapan-tahapan di mana membuat mie instan gitu ya, di mana dari merebus kemudian sampai menyiapkan bumbunya sampai menyajikan itu sebenarnya merupakan teks prosedur gitu ya. Nah, ini pengantarnya. Jadi setiap hari kita selalu melakukan kegiatan. Misalnya menggunakan elektronik, naik kendaraan, membaca buku, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan di mana terdapat langkah-langkah ya, terdapat langkah-langkah ataupun kiat, tips atau cara jitu. Kita sebut saja sebenarnya di sini sebenarnya sebagai prosedur gitu ya. Itu merupakan sebuah langkah-langkah di mana untuk mencapai suatu kegiatan itu, gitu ya. Jadi prosedur ini terdapat langkah-langkah gitu ya untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian, nah ini kenapa pentingnya sebuah prosedur? Jadi kalau ada suatu kegiatan, contohnya kayak tadi merebus mie instan gitu ya. Nah,
Kalau tidak ada langkah-langkah tersebut, nanti gitu ya, nantinya atau endingnya itu bisa saja minnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, langkah-langkah yang terdapat di dalam merebus mie instan itu tadi itu penting kita apa namanya kita lakukan step by step gitu ya, sehingga nanti mendapatkan mie instan yang sesuai yang kita harapkan atau mie instan yang enak seperti itu. Nah, itu pentingnya sebuah langkah-langkah atau pentingnya sebuah prosedur gitu ya. Jadi penting sekali kita memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak kita. Itu pentingnya di situ. Ini sebagai pengantar saja ya. Baik, kita memasuki indikator pencapaian kompetensi yang pertama. Itu tadi ya, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Baik, kita pelajari. Ini ya, cermati dulu. Jadi saya akan memberikan sebuah bacaan, kalian baca dulu ya. Cara menghidupkan komputer. Silahkan kalian baca dulu, kalian cermati dulu ini. Ada kutipan ini. Ya, baca dulu silakan. Nah, ya, bacalah dengan seksama teks berikut sehingga kalian dapat menentukan bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan suatu kegiatan. Jadi silakan baca dulu teksnya, kemudian nanti ada pertanyaan dari Pak Andrian, mana yang merupakan pernyataan umum dan mana yang merupakan tahapan-tahapan suatu kegiatan. Silakan baca dulu. Cara menghidupkan komputer ya. Baik, kalau begitu coba saya akan bacakan ya sekilas ya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dengan pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan juga printer. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Dan yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai processing booting, komputer siap digunakan. Nah, ini merupakan bacaan yang berjudul menghidupkan komputer ya. Baik, sudah dicermati? Nah, coba ya kita berikan sebuah pertanyaan. Apakah kalian sudah menemukan bagian pernyataan umum dari bacaan tadi? Ya, dari bacaan tadi. Coba kita kembalikan dulu. Dari bacaan tadi, mana yang bagian pernyataan umum? Sudah dapati? Baik, kalau sudah mendapati, yang mana? Iya, kita lihat ya jawabannya ya. Inilah yang merupakan dari bagian pernyataan umum. Ya, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, ini sebenarnya ini sudah termasuk kepada bagian pernyataan umum. Jadi, jawaban kalian benar apa tidak? Saya kira tepat semua ya. Jadi maksud dari bagian pernyataan umum ini merupakan sebuah tujuan, ya, tujuan di mana teks prosedur itu diinginkan. Jadi tujuannya tadi adalah menghidupkan komputer, sehingga jadi di sini ada sebuah pernyataan umum sebagai pengantar bagaimana langkah-langkah nanti akan dilakukan. Jadi ini adalah maksud dari sebuah prosedur, yaitu ingin menghidupkan sebuah komputer. Jadi di sini biasanya nanti
akan terdapat seperti contohnya adalah ada kata-kata merupakan, ada kata-kata komputer, ya ini adalah intinya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang digunakan untuk memudahkan manusia. Biasanya ada seperti itu. Nah, itu bagian-bagian ini atau kebahasan ini nanti kita akan pelajari pada video selanjutnya, ya. Ini merupakan bagian pernyataan umum atau tujuan dari sebuah teks prosedur. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Manakah bagian dari tahapan-tahapan suatu kegiatan? Oke ya, saya kira sudah bisa semua ya. Kalau tahapan-tahapan pasti ada apa namanya perinciannya ya. Dari mungkin angka 1 hingga sampai angka yang terakhir seperti itu. Kalian pasti sudah bisa mendapatinya. Untuk menghidupkan komputer dengan benar ikutilah langkah-langkah berikut. Jadi sudah ada kata-kata langkah di sini ya. Langkah-langkah kan kata lainnya adalah tahapan-tahapan ya. Jadi ada kata-kata langkah-langkah, pasti itu merupakan suatu tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Maka dari itu, inilah jawabannya. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU. Tekan tombol power, CPU, dan tombol power monitor. Komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, ini sudah kelihatan sekali ya teman-teman. Saya kira semuanya benar tadi dari pertanyaan ini. Nah, ini merupakan indikator pencapaian kompetensi yang pertama. Saya kira kalian sudah mampu bisa membedakan mana yang disebut dengan pernyataan umum, ya, mana yang dimaksudkan dengan tahapan-tahapan dalam suatu kegiatan. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Atau, Pak, saya kira kurang jelas pada pernyataan umum, silakan tulis di situ pertanyaannya. Nanti Pak Andrian akan jelaskan di video-video selanjutnya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Ya, di mana kalian nanti akan berlatih menuliskan tahapan-tahapan prosedur melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan-kegiatan. Baik. Saya akan berikan contoh tahapan-tahapan suatu kegiatan ya. Nah, misalnya kita ingin memahami isi buku. Jadi, kalau kalian ingin memahami isi buku, pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Langkah-langkahnya harus ada ya. Sehingga nanti ketika kalian membaca buku itu, ingin mengetahui isinya, pasti akan terserap dengan baik. Sehingga nanti isi dari buku itu akan mudah dipahami oleh kalian. Baik, kita berikan contohnya. Yang pertama, pilih buku yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini penting. Jadi, kalau kalian ingin memahami isi buku, ya kalian pasti harus memilih buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, pasti biasanya akan susah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, carilah tempat yang tenang untuk membaca. Ya, betul sekali ya. Karena kalau kita tidak namanya membaca buku tapi di tempat keramaian, saya kira konsentrasi kalian tidak akan terfokus dengan baik ya. Sehingga harus cari tempat yang tenang, cari tempat yang sekiranya memudahkan kalian untuk menyerap isi-isi dari isi buku tersebut. Kemudian yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam isi bacaan. Jadi biasanya kalau kita membaca buku itu kan banyak sekali istilah-istilah yang masih kurang familiar di di otak kalian gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, kalian bisa konsultasikan kepada guru ataupun cari di kamus gitu ya. Kan sekarang sudah banyak sekali kamus-kamus yang bisa memberikan arti ataupun kalian bisa cari di Google artinya seperti apa, sangat cepat sekali. Nah, sehingga ketika kalian membaca buku, kemudian bisa memahami istilah-istilah yang kurang kalian pahami, pasti nanti isi buku itu akan terserap dengan baik. Kemudian yang keempat, usahakan tidak mengulang kalimat yang kamu baca. Maksudnya di sini biasanya kalau kalian membaca buku itu,
diulang lagi kata-katanya. Nah, kalau seperti itu diulang-ulang terus, itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami isi buku. Maka dari itu usahakan tidak mengulang kalimat. Walaupun sebenarnya boleh sih, tetapi ketika diulang-ulang terus ya pasti akan memakan waktu yang banyak seperti itu. Dan yang kelima, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam bacaan. Ya, catat pokok-pokok penting ya. Jadi ketika kalian membaca satu bab, kemudian kalian sudah bisa menyerap isinya, kalian catat pokok-pokok pentingnya. Kemudian beralih ke bab berikutnya, selesai kalian baca, catat lagi pokok-pokoknya. Kemudian sampai ke bab yang terakhir, catat. Kemudian kalian bisa nanti menyimpulkan isinya. Ya, ketika sudah selesai, pasti saya kira ketika pokok-pokok pikiran itu dijadikan sebuah satu paragraf yang utuh, pasti nanti kalian akan bisa memahami isinya dengan baik. Nah, selesai ketika pokok pikiran itu dituliskan, kemudian diskusikan hasil bacaanmu dengan teman ataupun guru, ya sehingga nanti ketika kalian sudah bisa mendiskusikan itu, pasti kalian akan memahami isinya secara penuh. Seperti itu. Siapa tahu teman ataupun guru yang kalian diajak diskusi itu sudah pernah membaca buku itu sebelumnya. Sehingga nanti tukar pikiran di situ akan membawa kepada suatu pemahaman yang utuh tentang isi dari bacaan buku yang kamu baca. Begitu ya. Nah, ini yang kade yang kedua, nanti seperti ini bentuknya ya. Jadi kalian nanti bisa menuliskan ya. Kemudian apa namanya bisa menuliskan suatu tahapan-tahapan suatu kegiatan. Ini contohnya seperti ini. Contoh dari Pak Andrian ya. Mudah sekali, tinggal tuliskan apa namanya tahapan-tahapan suatu kegiatan. Nah, itu bisa disebut sebagai prosedur. Baik. Nah, kemudian ini dia. Nah, di materi ini ada tugas pertama untuk kalian. Ya. Tugasnya apa? Kita lihat. Nah, tugasnya ada di indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu adalah catat langkah-langkah suatu kegiatan secara lengkap. Nah, ini ya mudah sekali seperti tadi contohnya. Kita lihat contohnya tadi ya. Nah, ini ya contohnya seperti ini, mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Jadi tugas kalian adalah mencatat. Sekali lagi mencatat langkah-langkah suatu kegiatan secara lengkap. Baik ya. Mudah sekali. Nah, kalian bisa gunakan berbagai media untuk mengerjakan tugas ini. Maksudnya, silakan kalian bisa menggunakan media cetak ataupun buku yang di situ terdapat banyak langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Contoh seperti adanya buku resep. Nah, di situ kalian bisa menuliskan langkah-langkah bagaimana membuat suatu makanan, bisa. Ataupun kayak tadi mie instan, ya kalian bisa menggunakan apa namanya bungkusnya itu sebagai referensi kalian untuk mencatat bagaimana cara menyajikan suatu mie instan yang enak, bisa. Ataupun kalian bisa googling, ya sekarang e-learning sudah jadi bukan barang yang asing lagi untuk kalian ya. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai media untuk mengerjakan tugas ini. Begitu ya. Baik, seperti itu. Kalau ada pertanyaan untuk KD yang kedua ataupun tugas pertama ini, silakan tulis sekali lagi di kolom komentar. Ya, tulis silakan di kolom komentar apabila ada hal-hal yang kurang jelas seperti itu ya. Oke, itu saja. Baik, kita sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini secara lengkap. Terus semangat belajar, dan Pak Andrian sekali lagi untuk mengakhiri video ini mengingatkan pada kalian, jadi ternyata banyak sekali yang menonton video saya ini tapi belum subscribe. Silahkan subscribe video saya ini, dukung video saya ini untuk bisa berkembang sehingga saya akan terus semangat untuk menjadikan video-video untuk berbagi ilmu kepada kalian. Dan jangan lupa klik like dan juga komen sebanyak-banyaknya. Kemudian share video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Terima kasih dari Pak Andrian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.